Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang berdasarkan dari kisah nyata, yaitu berjudul The Prosecutor 2024. Menceritakan tentang seorang pengacara yang harus mengusut sebuah kasus sepele. Namun kasus tersebut ternyata lebih serius sehingga ia harus berurusan dengan para gangster Cina yang paling ditakuti. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang detektif bernama Fok Ji-ho. Saat itu ia bersama timnya melakukan aksi pengejaran kepada suatu gangster kriminal yang terlibat dalam perampokan bersenjata. Sayangnya pengejaran itu menjadi aksi baku tembak karena posisi Ji-ho dan timnya ketahuan, sehingga banyak korban berjatuhan. Meski begitu, dengan kemampuan Wing Chun-nya, Ji-ho berusaha untuk menyelamatkan para timnya yang sedang kesusahan. Singkat cerita, mereka sudah ada di persidangan untuk membuktikan jika pemimpin geng yang mereka kejar terbukti bersalah. Namun kesaksian para polisi tidak berguna di hadapan jaksa karena mereka tak mempunyai bukti yang kuat jika pemimpin geng ini terlibat dalam perampokan. Padahal sudah jelas jika pemimpin geng tersebut berada di TKP saat terjadi baku tembak. Namun tetap saja pemimpin geng ini akhirnya dibebaskan karena polisi tak punya bukti yang kuat jika pemimpin geng itu terlibat. Hal itu membuat Ji-ho sadar jika polisi tak bisa menciptakan keadilan, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari kepolisian dan berniat untuk belajar hukum untuk menciptakan keadilan di negara Cina. Kepergian Ji-ho membuat para timnya sangat sedih. Terlebih lagi, Ji-ho adalah pemimpin yang baik. Ji-ho kemudian belajar hukum dan itu memakan waktu yang sangat lama. Hingga akhirnya 7 tahun kemudian, Ji-ho berhasil menjadi seorang jaksa penuntut hukum. Baru saja datang ke kantor, semua orang dihebohkan dengan kasus penusukan seorang pria yang pelakunya adalah seorang wanita. Meski begitu, Ji-ho mempunyai pandangan berbeda sebagai mantan polisi. Ia menganggap jika pelaku lain ada di TKP karena tidak mungkin jika seorang wanita dengan berat badan 40 kilo menusuk seorang pria 90 kilo. Terlebih lagi, si pelaku menusuk korban sebanyak 12 kali dan Ji-ho sangat yakin jika pendapatnya benar. Setelah itu, mentor Ji-ho bernama Bao memberinya kasus pertama untuk Ji-ho yang melibatkan penyelundupan narkoboy. Seorang remaja bernama Ma Kakit, kita sebut saja Ma, menerima paket dari Brazil. Tapi ternyata paket tersebut berisi narkoboy. Sehingga polisi mengetahui isi paketnya dan Ma ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan barang haram tersebut. Ma mengaku hanya meminjamkan alamat kepada seorang pria bernama Chan. Terlebih lagi di tempat Chan terdapat barang haram yang ia pakai, sehingga sudah jelas jika Ma tak bersalah. Namun anehnya, setelah 3 bulan ditahan, Ma malah merubah kesaksiannya dan mengaku jika ia tak meminjamkan alamatnya. Karena masih tak tahu, Ji-ho menyarankan untuk menuntut mereka berdua untuk mengetahui lebih dalam siapakah yang. Sementara itu di sisi lain, Ma mendapatkan saran dari pengacaranya yang bernama Shirley untuk mengaku bersalah karena ia akan mendapat pengurangan hukuman. Lalu penasehat hukum bernama Au juga menyarankan agar Ma mengaku agar kasusnya bisa langsung dibawa ke pengadilan. Terlebih lagi ia juga harus mengantri dengan banyak kasus lain jika masih tak mau mengaku bersalah.
Pada akhirnya, Ma dan kakeknya pun setuju karena tak ada cara lain lagi. 加上马家杰呢，指证你是最好的，是最快把你放出来的方法。我们都信你没做过，但也没有。 Singkat cerita, Ma akan dibawa ke pengadilan untuk mengatakan kesaksiannya. Dan anehnya, Shirley malah meminta Ji-ho agar mencabut tuntutan kepada Chan. Tentu saja Ji-ho langsung menolak karena Ma tak punya riwayat kriminal. Sedangkan Chan mempunyai riwayat memakai narkoboy. Sidang pun dimulai dan Shirley mengatakan jika kliennya yaitu Ma akan mengakui kesalahannya. Sementara itu Ji-ho mencabut tuntutan atas masalah Ma. Namun ia tetap dijadikan tersangka atas kepemilikan narkoboy yang ditemukan di dalam kos-kosannya. Setelah Ma mengaku bersalah, hakim akan membawa Ma ke persidangan yang lebih tinggi untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Ji-ho masih merasa janggal atas kasus tersebut karena melihat riwayat Ma yang tak pernah bikin masalah. Ia kemudian mencoba mencari informasi tersebut dari rekan polisinya, sebut saja Joko. Joko menjelaskan jika awalnya Ma tak mau bekerja sama, namun pada akhirnya ia mengaku bersalah dan hal itu membuat Joko bingung karena seorang kriminal yang mengaku bersalah. Selain itu, masa kecil Ma juga kurang baik karena ayahnya yang meninggal karena overdosis narkoboy. Begitu juga dengan ibunya yang juga kecanduan, sehingga kakeknya mengambil hak asuh dan merawatnya. Di tengah jalan, Joko melihat seorang pengedar dan dengan cepat ia pun langsung turun dan mengejarnya, meninggalkan Ji-ho. Tapi tanpa ia sadari, si pengedar itu lari ke markasnya, sehingga Joko mau tak mau harus melawan banyak penjaga yang ada di sana. Beruntung saat ia terpojok, Ji-ho berhasil menemukan lokasinya dan ia pun langsung membantu. Tak lama kemudian, bala bantuan pun datang dan berhasil menangkap para pengedar serta berhasil mengamankan narkoba yang akan diedarkan. Di sisi lain, si kakek mencoba menyemangati Ma untuk bertahan sampai ia bebas. Tapi Ma sudah tak ada harapan karena ia mengetahui jika mengaku bersalah tak akan mengurangi masa hukuman. Terlebih lagi, ia akan dipenjara dengan waktu yang sangat lama dan ragu jika ia bebas apakah kakeknya masih hidup atau tidak. Si kakek kemudian marah-marah karena merasa ditipu, padahal ia dan cucunya sudah melakukan saran dari pengacaranya. Tapi sayangnya semua sudah terjadi dan tak bisa dibatalkan di persidangan. Di persidangan selanjutnya, Ji-ho tak berkomentar saat ada pengajuan perubahan pernyataan tak bersalah dari pengacara baru Ma. Kelakuan itu ditegur oleh Bao dan seorang jaksa lain bernama Yang. Ji-ho dianggap membuang waktu untuk mencari bukti jika Ma tak bersalah. Akhirnya, Yang menganggap jika Ma sudah tidak jujur dan memanggil pengacara Shirley serta Ao untuk dijadikan sebagai saksi atas permintaan perubahan pernyataan bersalah. Pada sidang penentuan, Shirley menjelaskan jika Ma sudah mengakui seluruh perbuatannya atas kesadarannya sendiri. Hal itu membuat si kakek marah karena pengakuan bersalah itu adalah saran darinya. Selain itu, Ao juga menjelaskan jika semua tak ada masalah sama sekali. Namun Ji-ho merasa janggal dan mencoba menginterogasi Ao sehingga situasi menjadi memanas karena terdapat kejanggalan atas pengakuan bersalah yang dilakukan oleh Ma.
Selain itu, terdapat dokumen palsu tentang tempat Ma bekerja yang mengatakan jika Ma adalah orang yang bermasalah. Padahal tempatnya bekerja sudah tutup sejak lama, sehingga Chiho yakin jika surat tersebut sudah dipalsukan. Situasi juga semakin memanas karena Chiho malah berdebat dengan sang hakim karena ia terus-terusan ngotot jika masih ada yang janggal dalam kasus tersebut. Pada akhirnya, keputusan juri mengatakan jika Ma dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman 27 tahun penjara, sedangkan Chan dibebaskan. Beberapa hari setelah sidang, Chiho menemui Ma dan ia berjanji akan membantunya agar bisa mendapatkan keadilan. Setelah itu, Chiho bertemu dengan seorang menteri agar ia bisa memperhatikan kasus Ma dan berharap bisa membantunya. Namun ia tak bisa membantu karena keputusan hakim sudah diberikan, kecuali Chiho menemukan bukti akurat untuk mengajukan banding. Selain itu, Chiho juga bertemu dengan seorang hakim yang sebelumnya memberikan hukuman kepada Ma. Ia mengaku tak bisa berbuat banyak dan harus mengikuti peraturan meskipun ia sendiri tahu jika Ma tak bersalah. Namun karena kurangnya bukti, sang hakim pun tak bisa berbuat banyak dan harus memberikan hukuman kepada Ma. Si hakim juga berpesan agar Chiho tak terlalu larut dalam kasus tersebut. Meski begitu, Chiho tak peduli dan tetap berusaha untuk membantu Ma. Malamnya, Chiho menghampiri kakek Ma berniat memberitahu jika ia ingin membantu karena kasus Ma sangat banyak kejanggalan. Namun si kakek menganggap jika Chiho sudah berperan penting yang membuat cucunya dipenjara, sehingga ia tak mempercayainya. Tapi tak lama kemudian, seorang pria tiba-tiba ingin menghabisi si kakek dengan menabrakkan mobil, sehingga Chiho langsung membantu si kakek agar masih panjang umur. Si pembunbun tak berhasil menghabisi si kakek, sehingga ia pun kabur dengan lompat dari lantai 4 parkiran yang membuat Chiho tak bisa mengejarnya. Setelah itu, Chiho melaporkan kejadian barusan kepada rekan polisinya yaitu Joko. Si kakek saat ini sudah mempercayai Chiho dan ia mulai menjelaskan kronologinya bagaimana ia bertemu dengan si pengacara Lee yang sudah menipunya. Pada akhirnya, setelah sekian lama, Chiho mulai mendapatkan petunjuk, mulai dari mantan bos tempat kerja Ma. Meskipun bosnya terlihat seperti pengusaha legal, nyatanya ia memiliki koneksi dengan banyak ketua gangster. Selain itu, Au adalah anak buah si bos yang mengurus semua tentang hukumnya si bos. Ternyata Au dan Shirley adalah sepasang penipu yang sedari awal meminta Ma mengaku bersalah agar kasusnya bisa selesai dan si bandar narkoboy tidak ditangkap. Malamnya, Au bertemu dengan beberapa ketua gangster yang ingin Au segera mengirim narkoboynya. Au sempat menolak karena terlalu berbahaya dan bisa ketahuan polisi. Terlebih lagi sebelumnya polisi berhasil meringkus markas peredaran narkoboy. Meski begitu, para gangster ini tak peduli dan tetap memaksa Au bagaimanapun caranya agar barangnya tetap terkirim. Di sisi lain, si bos ternyata adalah kakak dari Chan. Si bos marah karena Chan memakai narkoboy di klub malamnya, sehingga bisa saja ketahuan oleh polisi. Tapi mereka berdua sadar jika mereka sedang direkam oleh Bao yang ada di sana. Mereka berdua pun langsung keluar dan Bao dihadang oleh para penjaga. Beruntung Bao sudah menghubungi Chiho dan ia sudah sampai di sana. Meskipun di sana banyak penjaga, Chiho tak gentar sama sekali dan tetap melawan mereka semua.
Sayangnya Chiho tak sadarkan diri karena kena pukulan di kepalanya. Dan saat tersadar, perkelahian sudah selesai karena para polisi sudah datang. Selain itu, berkat rekaman dari Bao sebelumnya, Chiho bisa melanjutkan kasus Ma. Setelah itu, Chiho segera memberikan kabar baik tersebut kepada si kakek jika cucunya masih ada kesempatan untuk bebas. Tapi setelah Chiho keluar dari toilet, si kakek sudah bersimbah darah karena telah dihabisi oleh orang tak dikenal. Kejadian itu membuat Ma sangat sedih dan merasa sangat bersalah karena ulahnya. Dari pihak polisi juga mengatakan jika mereka belum menemukan pelakunya karena tak ada saksi, rekaman CCTV maupun sidik jari, sehingga membuat polisi sangat kesusahan untuk menemukan si pelaku. Chiho merasa sangat buntu untuk mencari cara melanjutkan kasusnya, hingga akhirnya rekan-rekan kantornya bersedia untuk membantu mencari petunjuk. Setelah mengorek-orek informasi, mereka akhirnya mendapatkan petunjuk jika kasus yang dialami Ma juga dialami oleh beberapa orang. Mereka semua mengalami kejadian yang sama seperti Ma dan berakhir di penjara. Oleh karena itu, Chiho meminta bantuan kepada para korban sebelumnya untuk menjadi saksi di persidangan Ma berikutnya. Namun kebanyakan dari mereka menolak karena tak mau berurusan dengan hal itu lagi. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan seorang relawan yang akan membantu. Malamnya Ao dan para ketua geng sedang minum-minum di tengah sungai. Dan mereka menghabisi kakak Darichan karena dianggap berbahaya jika ia akan ditangkap polisi. Terlebih lagi sebelumnya si bos juga ditangkap dan diinterogasi polisi. Kematian si bos membuat kesaksian relawan akan sia-sia karena kurangnya saksi, sehingga mereka sadar jika target selanjutnya adalah Chan yang mengetahui tentang seluk-beluk narkoboy milik para gangster. Singkat cerita, tibalah pada hari sidang dan Chiho segera menemui Chan agar ia mau menjadi saksi dalam persidangan dan akan mendapat pengurangan hukuman jika ia mau membantu. Tapi tiba-tiba sebuah truk yang dikendarai oleh anak buah bos gangster menabrak mereka semua agar Chan bisa tewas. Mereka bertiga berhasil selamat. Dan Joko meminta kepada mereka berdua untuk segera pergi ke persidangan sebelum terlambat. Di sisi lain, sidang sudah dimulai tanpa kehadiran Chiho dan benar saja kesaksian relawan tak berguna di sana karena masih dianggap kurangnya bukti. Chiho dan Chan kembali mendapat serangan karena di dalam kereta ia masih harus berurusan dengan beberapa anggota gangster yang sudah menunggu mereka berdua dari awal. Meski begitu, Chiho berhasil mengalahkan mereka semua seorang diri. Belum sampai di situ, terdapat Om Botak yang sebelumnya berusaha menghabisi si kakek dengan mobil. Ia juga ingin menghabisi mereka berdua. Di pertarungan kali ini, Chiho sempat kewalahan karena sudah mulai kelelahan. Namun pada akhirnya Chiho berhasil melawan dengan menggunakan pecahan kaca sehingga Om Botak berhasil dikalahkan. Mereka berdua akhirnya sampai di pengadilan tepat waktu sebelum persidangan ditutup. Dan berkat aksi dari Chiho, Ma akhirnya berhasil dibebaskan dari semua tuduhan. Setelah itu, para polisi juga berhasil menangkap para bos gangster serta orang yang sudah membantu mereka, termasuk pengacara Lee dan juga Ao. Selain itu, Ma yang sudah dibebaskan juga mendapatkan biaya kuliah dari Chiho. Setelah itu, film pun berakhir.
Itulah guys alur cerita film The Prosecutor 2024. Bagaimana, seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.